Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Tamira dan dengan NPM 2405 10 90 113. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk membuat data analisis deskriptif. Nah, untuk cara yang pertama itu kita harus sudah menyiapkan datanya di Excel seperti yang sudah saya siapkan ini. Kita harus menyiapkan datanya sudah tersusun rapi, lalu kita copy data dari Excel. Nah, setelah selesai kita copy, langsung aja kita pindahkan data tersebut ke aplikasi SPSS. Nah, untuk awal-awal itu tampilan aplikasinya seperti ini, kosong. Lalu kita klik mouse dan paste. Nah, kalau misalnya nggak jelas kayak gini, kita bisa paste sampai 2 kali agar hasilnya itu jelas. Nah, ketika hasilnya sudah seperti ini kan tampilannya masih belum jelas ya teman-teman, masih ada angka-angka 00 di belakangnya. Terus judulnya juga masih var. Nah, untuk mengubah ini kita semua harus pindah ke variabel view yang ada di pojok kiri paling bawah. Nah, pada variabel view ini, kolom-kolom yang ini tuh kita ubah semua. Misalnya di kolom name itu ada var13 itu kita ganti sebagai nama. Seperti yang kalian lihat, itu masih var semua. Nanti kita klik dan kita ganti sesuai judul yang kita mau. Seperti contohnya ini, saat ini saya ingin mengubah menjadi nama. Lalu kembali dan melihat apa yang selanjutnya. Selanjutnya itu merupakan jenis kelamin. Untuk mengetik jenis kelamin ini, teman-teman, itu kan angkanya itu masih ada 00 di belakangnya. Nah, jadi ketika kita pindahkan ke variabel view, kita ingin mengubahnya menjadi angka yang biasa, kan kita harus mengubah dulu yang pertama di kolom name-nya itu, untuk judulnya itu menjadi jenis kelamin. Tidak boleh menggunakan spasi, karena ketika kita menggunakan spasi maka aplikasi tersebut akan terjadi error. Sudah ya teman-teman, seperti ini contohnya. Kita lebarkan sedikit agar lebih jelas. Lalu kembali lagi ke variabel view. Kembali ke variabel view dan isi sampai seterusnya. Bisa isi seperti umur, lalu kita isi lagi pendidikan, lalu kita isi lagi dengan kolom pendapatan, baru yang terakhir itu adalah konsumsi. Nah, setelah terubah semua, maka tampilannya di data view itu akan seperti ini, teman-teman, akan berubah. Data view akan berubah langsung, judul-judulnya tidak lagi var ya. Nah, untuk type itu sendiri itu adalah jenis tulisan yang ingin kita gunakan. Untuk nama sendiri kita menggunakan string karena dia merupakan huruf ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang lainnya ini numerik karena yang lainnya ini adalah angka. Kita akan menggunakan angka. Setelah itu, nah kalau width itu kita untuk mengubah seberapa banyak angka atau tulisan yang akan kita gunakan ke kolom. Nah, kalau untuk nama sendiri kita gunakan paling banyak yaitu 30. Lalu yang lainnya itu jenis kelamin ada 8, umur 8, pendidikan itu biasanya 4. Nah, kalau decimals itu seperti yang saya bilang tadi, decimals itu kan sebelumnya di tampilan data view itu tampilannya setiap angka di belakang ada angka 00-nya. Nah, kita tidak memerlukan itu semua, makanya di sini kolom desimal harus kita kosongkan, harus 0 semua.
untuk label sendiri itu adalah sebagai penjelas. Contohnya di kolom nama kita jelaskan di situ nama apa. Maka untuk memperjelas itu kita berikan di label di data view itu sebagai nama responden. Untuk tabel values ini itu adalah untuk lebih memperjelas lagi saat di tampilan data view, 2 itu maksudnya apa, 1 itu maksudnya apa. Nah, di sini kan 1 itu merupakan laki-laki dan 2 itu merupakan perempuan. Untuk membuat atau memperjelas hal seperti itu, biar kita tidak usah merubahnya satu-satu, maka kita ubah di values. Contohnya seperti ini, ketik 1 dengan labelsnya adalah laki-laki. Kita klik none di pendapatan, lalu kita pilih discrete itu, lalu kita pencet 999 sesuai dengan angka yang menjadi kode kita. Kita kan tadi buatnya 999, maka di situ juga kita bebas angka apa saja, yang penting angka itu menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan angka yang tidak dihitung begitu. Lalu setelah selesai kita langsung mengisi columns. Columns itu kayak seberapa lebar sih kolom yang akan kita gunakan. Kalau di nama kita gunakan 21, lalu di jenis kelamin itu 9, di umur 8, di pendidikan. Nah, jadi untuk di Al-Lakhia ini kami menggunakan semuanya itu center agar terlihat lebih rapi, karena ketika semua columns-nya itu berada di tengah, maka dia akan terlihat lebih rapi karena tidak saling berdekatan gitu teman-teman. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, lebih mudah dilihat. Untuk mendapatkan analisis dari data yang sudah kita buat itu, analisis deskriptifnya, kita pergi ke data view dan klik di tombol analyze, lalu deskriptif statistik, dan pilih option yang deskriptif. Untuk variabelnya kita memilih variabel yang sama variabelnya, yaitu seperti tanda yang kita buat tuh kan ada umur, kita klik umur, lalu pendapatan, lalu kita lanjut dengan konsumsi. Nah, sebelum itu kita pencet dulu option. Nah, setelah kita option, pastikan semua yang ada di situ tuh kita terchecklist semua. Pastikan dulu terchecklist dan pastikan display ordernya itu adalah variable list. Lalu kita continue dan oke. Bagaimana cara men-save data yang telah kita buat? Yang kita mau, lalu save. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.